Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oskal, NIM 17086286. Yang saya hormati Bapak Zainul Johor dan Ibu Yunia Stuti selaku pembimbing mata kuliah seminar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Hubungan Kelincahan dan Kecepatan dengan Kemampuan Dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Baiklah, poin pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan bab 1. Dalam pendahuluan tersebut ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Poin pertama yaitu latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara terhadap pelatih SSB Tunas Harapan Lubuk Basung yaitu Bapak Beni Sastra, bahwasanya kemampuan dribbling pemain SSB tergolong masih sangat rendah, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Hal ini terlihat dalam saat pemain melakukan dribbling bola, bola yang mereka kuasai sangat mudah dirampas oleh pemain lawan, serta kecepatannya pun masih sangat di bawah rata-rata, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan cedera pada pemain SSB Tunas Harapan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai hubungan kelincahan dan kecepatan dengan kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan solusi dan prestasi pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung dapat meningkat. Poin yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan tadi, di sini penulis mengambil 6 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kemampuan fisik seperti kelincahan dan kecepatan, yang kedua teknik, yang ketiga mental, yang keempat faktor pelatih, yang kelima gizi, dan yang keenam sarana dan prasarana. Poin berikutnya itu batasan masalah. Yang pertama, kelincahan pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang kedua, kecepatan pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang ketiga, kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Poin berikutnya itu tujuan penelitian. Di sini penulis mengambil 3 tujuan penelitian, yaitu hubungan kelincahan dengan kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang kedua, hubungan kecepatan dengan kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang ketiga, hubungan kelincahan dan kecepatan secara bersama-sama dengan kemampuan dribbling. Poin berikutnya itu manfaat penelitian. Ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama, untuk peneliti sendiri sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau S1 pada jurusan pendidikan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Untuk pelatih SSB Tunas Harapan Lubuk Basung, sebagai masukan dalam meningkatkan kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang ketiga, untuk pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung sebagai masukan dalam meningkatkan kemampuan dribbling. Masuk ke tinjauan pustaka pada bab 2. Yang pertama ada kajian teori. Dalam kajian teori kita akan membahas yang pertama permainan sepak bola, yang kedua dribbling dalam sepak bola, yang ketiga kelincahan, dan yang keempat kecepatan. Masuk poin pertama yaitu permainan sepak bola. Sepak bola merupakan permainan beregu yang masing-masing regu terdiri atas 11 orang, termasuk penjaga gawang. Permainan ini bertujuan untuk memenangkan pertandingan dengan cara memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Yang kedua, dribbling dalam sepak bola. Menurut Koger pada tahun 2007, di bukunya halaman 51 mengatakan bahwa menggiring bola atau dribbling adalah metode menggerakkan bola dari satu titik ke titik lain di lapangan dengan menggunakan kaki. Bola harus selalu dekat dengan kaki agar mudah dikontrol. Poin ketiga yaitu tentang kelincahan. Kelincahan memiliki peranan yang sangat penting dalam permainan sepak bola, terutama dalam menghindari lawan pada saat melakukan dribbling. Menurut Sukadianto pada tahun 2011 di bukunya halaman 137 mengatakan fleksibilitas mengandung pengertian yang yaitu kuas, gerak, satu persendian atau beberapa persendian.
Selanjutnya menurut Bompa dalam Harsono pada tahun 2008 di bukunya halaman 49 mengatakan bahwa kelincahan adalah produk yang kompleks dari kecepatan, koordinasi, kelentukan, dan power sebagaimana dikonsentrasikan di olahraga senam, gulat, sepak bola, voli, tinju, loncat indah, tenis, bulu tangkis, dan lain-lainnya. Poin keempat yaitu tentang kecepatan. Menurut Harsono pada tahun 2018 di bukunya pada halaman 145 mengatakan bahwa kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sangat cepat. Yang kedua, menurut Jonat dan Krempel dalam Shafruddin 2017 pada bukunya halaman 79 mengatakan bahwa kecepatan dapat diartikan dari dua sudut pandang, yaitu secara fisiologis dan secara fisikalis. Secara fisiologis, kecepatan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dalam satu satuan waktu tertentu yang ditentukan oleh fleksibilitas tubuh. Sedangkan secara fisikalis, kecepatan dapat diartikan sebagai jarak dibagi waktu dan hasil dari pengaruh kekuatan terhadap tubuh yang bergerak, di mana kekuatan dapat mempercepat tubuh. Masuk poin selanjutnya tentang hipotesis penelitian. Terdapat hubungan kelincahan dengan kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang kedua, terdapat hubungan kecepatan dengan kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang ketiga, terdapat hubungan kelincahan dan kecepatan secara bersama-sama dengan kemampuan dribbling pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung. Yang ketiga, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang peneliti ambil di sini yaitu korelasional atau hubungan. Yang kedua, populasi dan sampel. Di sini penulis mengambil populasinya yaitu seluruh pemain SSB Tunas Harapan Lubuk Basung yang berjumlah 171 orang. Sampelnya di sini pemain SSB Tunas Harapan usia 15 yaitu yang berjumlah 20 orang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, kelincahan dengan menggunakan tes shuttle run, kecepatan menggunakan tes lari 30 meter, kemampuan dribbling menggunakan tes dribbling. Yang terakhir yaitu teknik analisa data. Yang pertama, data hasil tes kelincahan. Yang kedua, data hasil tes kecepatan. Yang ketiga, data hasil tes kemampuan dribbling. Ketiga data tersebut diolah menggunakan produk momen dari Pearson. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya sudahi. Assalamualaikum.